Wanita CEO datang memeriksa dapur hotel. Tak sengaja menemukan semua kentang ditempeli stiker berbentuk hati. Dia langsung terpaku di tempat. Ia teringat saat masih kecil. Dirinya juga sering memotong stiker hati untuk ditempel di kentang, agar kentangnya terlihat cantik, dan ayah bisa lebih cepat menjualnya. Namun kepandaiannya itu justru membuat kakaknya iri. Suatu hari, kakaknya menipunya agar masuk ke ladang jagung, lalu menjualnya ke sindikat perdagangan manusia. Setelah itu uang hasil penjualan adiknya dipakai untuk membeli gaun bermotif bunga. Saat ayah pulang bertanya tentang sang adik, gadis itu pura-pura bilang mungkin main ke rumah teman. Ayah yang mendengarnya langsung panik, karena sang adik anak yang penurut dan tak pernah menginap di luar. Ia pun segera keluar rumah dengan kaki pincangnya untuk mencari. Sementara kakaknya justru sedang berdandan memakai gaun baru. Ayah mencari semalaman, namun tetap tak menemukan jejak putrinya. 10 tahun berlalu. Rasa bersalah membuat ayah mencurahkan seluruh cintanya pada putri sulung. Karena sang anak suka roti dari rumah sakit yang diberikan usai donor darah. Ia pun rutin mendonorkan darah meski tubuhnya sudah renta. Demi menyiapkan mahar 500 juta rupiah. Bahkan sapi tua yang digunakan bertani pun dijual. Namun anak itu tak pernah berterima kasih. Malah malu jika ada orang melihat ayahnya. Setelah menerima kartu ATM dari ayahnya, ia langsung mengusirnya. Saat itu ayah hendak memberikan sekeranjang telur dan kentang. Tapi sang anak menolak dengan jijik. Bilangnya di kota semua serba ada. Mereka masih berdebat. Tiba-tiba pacarnya yang bule datang. Sang anak pun langsung membuang keranjang dan berlari ke pacarnya. Ayah hanya bisa memunguti kentang dan telur dari tanah dengan hati sedih. Dan kembali teringat putri bungsunya yang dulu sangat pengertian. Tanpa sepengetahuannya, sang putri bungsu yang dulu dijual, diadopsi oleh keluarga kaya raya. Meski orang tua angkatnya menyayanginya, dia tak pernah berhenti mencari ayah kandungnya. Berkat kerja keras, ia kini menjadi CEO sukses dengan aset miliaran. Hari itu saat berkunjung ke hotel miliknya, ia melihat stiker hati di kentang. Lalu bertanya pada manajer siapa yang mengirim kentang itu. Manajer menjawab ada seorang pria desa yang baru saja mengantarnya, tapi sudah pergi. Mendengarnya, wanita itu langsung berlari keluar hotel. Di waktu yang sama, kakaknya sedang membicarakan pernikahan bersama keluarga pacarnya di sebuah ruangan. Sang ayah mendengar suara anak sulungnya, dan masuk ke dalam ruangan. Sang anak kaget bukan main. Ayah bertanya apakah pria bule itu pacarnya. Pria itu kebingungan siapa pria tua berpakaian lusuh ini. Tak disangka, sang anak justru menyiramkan segelas anggur ke wajah ayahnya. Semua orang terdiam terkejut. Ia bahkan memanggil manajer untuk mengusir ayahnya, dan membiarkan sang pacar mendorong ayahnya hingga jatuh. Pria bule itu mengancam akan memanggil polisi jika sang ayah tak segera pergi. Ayah pun diusir dengan wajah sedih. Anak sulungnya sudah tak mengakuinya. Anak bungsunya pun tak diketahui kabarnya. Ia tak bisa menahan tangisnya. Namun tak disangka, ia bertemu sang putri bungsu di luar hotel. Wanita CEO itu terpeleset saat terburu-buru, dan diselamatkan oleh sang ayah. Melihat kalung berisi jimat di leher pria itu, ia langsung bertanya asal-muasal jimat itu. Sang ayah berkata, itu pemberian dari istrinya sebelum wafat. Setiap anak satu buah. Sayangnya, anak bungsunya hilang 20 tahun lalu. Wanita itu kembali bertanya, apakah ia mengenali stiker yang ada di kentang? Pria itu lalu bercerita kembali sejarah stiker tersebut. Saat wanita itu hendak mengungkap identitasnya, asistennya datang dan bilang ada urusan mendesak. Ayah pun buru-buru pergi. CEO itu segera memerintahkan asistennya untuk menyelidiki identitas pria tersebut. Di sisi lain, pacar bule anak sulung ingin membeli rumah, namun kekurangan 1 miliar rupiah. Karena tahu pacarnya kaya, ia meminta sang kekasih untuk membayarkan sisanya. Si wanita merasa tak enak menolak, lalu datang ke ayahnya. Melihat ayah masih marah, ia berpura-pura bilang menderita gagal ginjal. Ayah pun bilang akan menjual segalanya demi menyelamatkan